Shalom, 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 selamat sore sahabat Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam New Chapter Fellowship. Kita online ya. Dan mari yuk kita berfellowship, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita beberapa waktu ini, kita memberi hidup kita menyembah Tuhan dalam satu sikap hati mengagungkan Tuhan. Dan bahkan sebentar kita akan mendengar suaranya. Haleluya Yesus. Mari yuk kita berfellowship bersama-sama. Kita angkat pujian. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aman dan nyaman jiwaku. Kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Di hadirat-Mu jamin hatiku, setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhatianku sempurna. Aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di
hadirat-Mu. Yuk kita nikmati hadirat-Nya. Selalu hadirat-Mu ini tempat kami Tuhan. Selalu kami mau dalam hadirat-Mu. Aman Tuhan dan nyaman jiwa kami Tuhan. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh kami dalam selalu hadirat-Mu kami, ku selalu berada dalam hadirat-Mu. Haluskan hatiku di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna selalu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, penuh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haluskan rindu hatiku, amin haleluya. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Beri aku tempat di hadirat-Mu. Beri kami tempat di hadirat-Mu Bapa. setiap Setiap saat ya Tuhan, dimanapun dimanapun kami pergi Tuhan ya Tuhan. Sejak di bumi, beri kami tempat sampai Tuhan. nanti di surga, selalu di Hadirat-Mu, hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku, ditinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. selalu Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haluskan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna selalu. selalu di hadirat-Mu.
setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Di setiap Waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Yes, sahabat Bapak Ibu, oh Yesus, maupun kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan hadir di sini, dan Tuhan hadir dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, yang sama-sama berfellowship. Mari yuk kita berfellowship dengan Tuhan. Oh Jesus, mari kita bersekutu, kita berhubungan intim dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, mari. Mari kita mengosongkan bejana jiwa kita. Haleluya Yesus. Bahkan sebentar untuk dengar firman-Nya, kita dari sekarang kita mengosongkan bejana jiwa kita, agar firman-Nya menjadi kekuatan bagi kita. Yuk kita nikmati bersama dalam hadirat-Nya. Kita belajar menikmati hadirat-Nya, sehingga hidup kita juga bisa dinikmati oleh Tuhan dalam persekutuan yang indah. Karena saat ini dalam kita berfellowship, kita kembali lagi dan dikuatkan melalui firman yang membentuk kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita, kita memberi hidup kita berfellowship dengan Tuhan. Yeah, Jesus, kami sembah, kami puji-Mu. Pandang siapa kami Tuhan, apa latar belakang kami Tuhan, namun Kau lihat kerinduan hati kami untuk berfellowship dengan-Mu Tuhan. Perkenankan kami, mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku, yes, Tuhan, dan semua hasrat pribadi. Tidak ada lagi aku dalam diri kami. Tuhan, beri kami, beri aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun bagi
segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan daya surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang, Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang milikku. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. saat kami pulang, Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. rinduan hati kami Tuhan, Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang milikku. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. sekali lagi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Sahabat Bapak Ibu, mari kita jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Semoga kita jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Bagaimana saat kita, sikap hati kita berdoa, kita seringkali lebih percaya orang yang mendoakan kita daripada kita berdoa langsung ke Tuhan. Maka seringkali kita menganggap doa adalah komunikasi yang satu arah. Kita terus minta terus. Bukan tidak boleh sahabat Bapak Ibu, tapi mari kita bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Terus kalaupun kita berdoa, selalu doanya tentang aku dan aku terus. Padahal kita sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, bertahun-tahun melayani Tuhan, pendeta sekalipun. Maaf dengan tidak bermaksud menghakimi, tapi kiranya ini menjadi perenungan kita bersama. Satu pertanyaan, sudahkah Tuhan senang atas semua yang kita lakukan hingga detik ini? Oh Jesus, Jesus. Sudah benarkah doa kita yang kita naikkan ke Tuhan, kita komunikasikan ke Bapa? Mari kita belajar lebih dalam lagi melalui kebenarannya saat ini. Dalam New Chapter Fellowship kali ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Kosongkan bejana hati kita, bejana jiwa kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Allah.
kita beri hati kita yuk untuk dibentuk oleh Tuhan melalui kebenarannya. Karena ini adalah wujud juga persiapan kita bagi kita berkemas pula. Sehingga kita tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, saya tulus, tidak ada kerinduan yang lain. Selain apa yang Tuhan taruh, terus saya mau bagikan. Ya Yesus. Bagi kita semua yang ada di tempat ini maupun sahabat Bapak Ibu dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Yesus, Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu. Duduklah sehidangan dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Oke, haleluya. Shalom sahabat Bapak Ibu, Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali lagi ya berfellowship bersama dalam new chapter fellowship kali ini ya. Minggu 29 Mei 2022 kita online, belum ada onsite. Dan tidak mengurangi sukacita iman. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir juga dimanapun sahabat Bapak Ibu berada saat ini. Dan saat ini kita belajar mengenai doa pengantar bagian yang kedua. Jadi 2 minggu yang lalu ya kita belajar mengenai doa pengantar bagian pertama, di mana sebenarnya kita sebagai umat perjanjian baru, orang percaya, kita bisa, amin. Kita bisa dan kita harus berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Haleluya. Ini penyakit orang percaya merasa tidak percaya. Wah, itu bingung. Penyakit orang percaya merasa tidak percaya apabila berdoa sendiri. Sehingga seringkali kita cari orang-orang yang ya tanda kutip dekat dengan Tuhan, bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Berarti dipertanyakan kepercayaan kita. Amin. Dipertanyakan kepercayaan kita. Sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Kalau misalnya kita dekat, kenapa kita tidak mau untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan? Oke, jadi kita bisa. Dan bukan hanya bisa, kita harus dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Amin. Itu doa pengantar bagian pertama sudah dibahas tuntas. Nah, kiranya tetap terus Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya bagi sahabat Bapak Ibu, dan kita perlu menyadari bahwa doa ini sarana komunikasi atau media kita berkomunikasi dengan Allah. Amin. Sehingga doa sebetulnya merupakan komunikasi dua arah. Haleluya. Doa merupakan komunikasi dua arah. Ada percakapan di dalamnya. Ada hubungan, ada keintiman yang terjalin saat berkomunikasi. Seperti halnya kita berkomunikasi dengan istri kita, dengan teman kita, sahabat karib kita. Jadi doa merupakan komunikasi dua arah. Bukan komunikasi yang searah. Nah, sekarang menjadi perenungan juga. Selama ini kita berdoa satu arah atau dua arah. Atau kita hanya sekedar minta-minta, itu komunikasi satu arah. Itu bukan tidak boleh sahabat Bapak Ibu. Boleh. Tapi mari kita terus bertumbuh dalam kedewasaan. Tentunya kalau kita bertumbuh dalam kedewasaan, ya sudah tidak etis lagi seperti itu. Gitu. Kecuali kita mau kerdil terus di dalam Tuhan, ya silahkan gitu sahabat Bapak Ibu. Nah, kali ini kita belajar tentang doa pengantar bagian 2, yakni apa saja yang dapat kita doakan atau apa saja yang menjadi materi komunikasi kita dengan Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan rindu membangun hubungan intim dengan kita loh sahabat Bapak Ibu. Jadi selayaknya hubungan suami istri, komunikasi antara suami istri yang dibangun dengan intim, maka sejatinya hubungan kita dengan Tuhan juga harus intim seperti itu. Juga harus intim seperti itu. Apakah ada seorang suami yang berkomunikasi dengan istrinya hanya sekedar meminta-minta terus? Atau misalnya istri kepada suami minta-minta terus? Tentu ada percakapan di dalamnya. Amin. Tidak hanya sekedar, suamiku, berikan aku uang. Selalu setiap kali datang ke suaminya beri uang. Suaminya datang kepada istrinya selalu minta uang. Kan tidak seperti itu. Betul enggak?
Tidak seperti itu, ada komunikasi. Ada komunikasi yang intim, yang dalam. Kalaupun ada masalah, bahas, komunikasi sama-sama. Ada sakit, ini sakit apa? Aduh, kita komunikasikan yang baik. Amin. Nah, Tuhan juga rindu komunikasi seperti itu. Nah, doa adalah fasilitas sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan, aku ini kurang sehat nih Tuhan. Coba aku pikir-pikir ya Tuhan. Aduh, kayaknya aku terlalu kerja keras Tuhan. Aku masuk angin. Kerja sampai malam masuk angin. Aduh, aku harus rubah ini pola-polaku Tuhan. Ya, kalau misalnya cuma sakit receh, jangan minta kesembuhan lah ke Tuhan. Kita berusaha menyembuhkan diri kita dengan apa? Tuhan itu sudah sediakan dokter dan lain sebagainya. Tentu ada obat yang kita bisa minum. Itu fasilitas sarana dari Tuhan. Jangan serta-merta hubungan kita dengan Tuhan selalu mistis. Gitu. Hubungan kita dengan Tuhan harus secara nalar. Karena kita mengasihi Tuhan jangan dengan perasaan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan perasaan kita, wah, bahaya. Saat kita senang, kita jatuh cinta ke Tuhan. Saat kita tidak senang karena Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau, kita tidak mencintai Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan. Jadi jangan salah tangkap sahabat Bapak Ibu. Kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan nalar kita. Haleluya. Nah, hubungan yang sehat dan ideal antara suami istri bukan hanya sekedar tuntutan. Suami menuntut istri begini, istri menuntut suami begitu. Nah, kita seharusnya juga begitu dalam menjalin komunikasi dalam doa dengan Tuhan. Jangan kita menuntut. Jangan kita menuntut. Saya tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tetapi seperti tadi di pengantar saya katakan bahwa apa? Kita harus bertumbuh dalam kedewasaan. Anak kita yang masih kecil umur 3 tahun atau umur 1 tahun kita tentu gendong. Betul? Kita gendong, umur 3 tahun kita masih gendong, kita canda tawa dengan dia. Umur 5 tahun belum tentu kita masih gendong, betul enggak? Karena sudah semakin berat. Tapi waktu kita jalan di keramaian tentu kita harus pegang tangannya, kita lindungi, kita sertai. Betul. Tapi semakin beranjak dewasa, tidak mungkin kita terus menggendong. Berat. Tapi anak kita percaya bahwa kita bersama-sama dengan dia. Bahwa kita sebagai orang tuanya melindungi dia. Seharusnya kita seperti itu. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, jangan kita nuntut ke Tuhan. Ini kita masuk ya dalam materi apa yang kita komunikasikan dengan Tuhan. Terus berdoa Roh Kudus melalui firman-Nya. Menyampaikan sesuatu hikmat bagi masing-masing kita. Sepertinya anak yang semakin dewasa, umur 21 tahun. Saya memiliki anak perempuan. Tidak wajar lagi kalau saya gendong. Haleluya. Tidak wajar lagi saya perlakukan. Ataupun sebaliknya anak saya waktu umur 3 tahun minta makan, oke saya siapkan. Saya suapin. Anak umur 21 tahun masih minta makan. Apa respon kita? Pasti kita marah. Betul enggak? Sudah besar. Untuk itu kekristenan harus bertumbuh dalam kedewasaan, termasuk dalam materi komunikasi kita, doa-doa kita yang kita naikkan dalam artian ini apa? Komunikasi dua arah kita dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriah, jangan hanya sekedar aku dalam diri kita. Bukan hanya jangan sekedar, tapi tidak boleh. Bila kita merumuskan Alkitab, masalah satu-satunya kita baca dari Kejadian sampai Wahyu apa sih? Satu huruf. Apa? Tahu enggak sahabat Bapak Ibu? Masalah satu huruf dari Kejadian 3 sampai dengan Wahyu yang dimana dibuka di dalam taman dan ditutup juga di dalam taman. Dijanjikan taman. Dan ada satu masalah di dalam itu. Masalahnya apa? Satu huruf, yaitu I. Dalam bahasa Inggris, I. Apa itu? Aku.
Haleluya. Haleluya. Dimulai daripada kejatuhan iblis. Aku dalam diri iblis. Betul enggak? Kejatuhan manusia, aku. Dan terus sampai dengan sekarang. Justru itu karya Yesus di kayu salib memberikan keselamatan bukan hanya sekedar penebusan dosa. Tapi kita berpotensi dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Itu karya keselamatan. Nah terus kita bertumbuh beranjak dewasa. Kita harus terus bertumbuh beranjak dewasa di dalam Tuhan. Termasuk kita harus menghabisi aku dalam diri kita. Karena semua persoalan datangnya dari mana? Aku. Masalah tidak akan jadi masalah kalau kita tidak menganggapnya masalah. Dan saya harus katakan, orang yang fokusnya berkat dan mujizat akan bermasalah dalam hidupnya. Amin. Iya, coba kita pikir. Karena mengharapkan berkat mujizat, akhirnya apa? Malas kerja. Kalaupun kerja selalu apa? Seakan-akan misalnya tidak terbuka jalan, Tuhan tidak tolong. Karena apa? Fokusnya berkat. Tidak dapat berkat, fokusnya apa? Minta mujizat. Betul enggak? Akhirnya apa? Jadi masalah. Kembali ke masalahnya apa? Aku. Dan banyak jemaat bermasalah karena apa? Karena tadi. Karena apa? Karena masih kanak-kanak. Justru itu Paulus katakan kita harus meninggalkan apa? Sifat kanak-kanak kita. Kita harus dalam mencari kerajaan Allah seperti halnya seorang anak kecil yang artinya kita dapat diubahkan. Tapi sifat kanak-kanak kita harus tinggalkan. Bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Amin, sahabat Bapak Ibu. Sehingga dalam kita berdoa, komunikasi dengan Tuhan penting juga. Komunikasi dibangun dua arah. Materi komunikasi kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah. Sekali lagi saya tidak katakan salah. Tapi apabila dari segi umur kita sudah terus bertumbuh, tapi kerohanian kita tidak terus bertumbuh, itu bahaya sahabat Bapak Ibu. Itu bahaya. Haleluya. Dan dengan demikian, ada doa yang berkenan. Ada juga doa yang tidak berkenan. Ada komunikasi-komunikasi yang Tuhan mau. Komunikasi ini berkualitas dan Tuhan rindukan komunikasi itu. Tapi ada juga komunikasi yang sebetulnya Tuhan tidak merindukan. Contoh, seperti tadi kita sampaikan. Anak kita umur 21 tahun. Datang-datang, mak makan. Mak, uang. Kira-kira seperti apa? Kita memiliki anak seperti itu. Itu komunikasi yang tidak diinginkan oleh orang tua, men. Apalagi semakin beranjak lebih dewasa sudah memiliki keluarga. Datang-datang ke orang tuanya, mak uang. Amin. Seharusnya semakin kita dewasa kita mempertanyakan ke orang tua kita. Apa yang membuat mama senang? Apa yang membuat papa senang? Haleluya. Sama dengan Tuhan. Di saat kita semakin bertumbuh beranjak dewasa, materi komunikasi doa kita kepada Tuhan, yaitu bagaimana kita mempertanyakan apa yang membuat engkau senang Tuhan. Haleluya. Ada doa yang berkenan dan ada doa yang tidak berkenan. Kalau kita tidak mau salah dalam kita berdoa, dalam berkomunikasi dengan Tuhan, yang mengakibatkan jikalau kita salah dalam kita keliru kita dalam berdoa yang menyebabkan Tuhan tidak merindukan doa-doa kita, berarti kita harus merubah materi komunikasi tersebut. Sehingga kita harus terus mengejar bagaimana doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan doa yang berkenan di hadapan Tuhan, satu, jangan berdoa seperti orang munafik. Amin. Dalam Matius 6 ayat 5-6, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini artinya apa? Bukan berarti tidak boleh, tapi
Di saat begitu sudah mendapat upahnya. Sedangkan kita mengejar upah di mana? Di sorga. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, ini yang benar. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya apa? Apakah setiap kali kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan harus di dalam kamar? Bukan juga secara harafiah demikian, amin. Tetapi ini lebih kepada sikap hati yang benar. Saya seorang ojek online, dimanapun saya berada saya berdoa. Saya komunikasi dengan Tuhan. Dan banyak berkat kekal yang Tuhan berikan. Engkau sebagai ibu rumah tangga, saat engkau cuci piring, komunikasi dengan Tuhan. Saat engkau mengurus anak-anakmu, komunikasi dengan Tuhan. Saat engkau mengurus suamimu, komunikasi dengan Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, komunikasi dengan Tuhan. Amin. Karena hidup kita bukan kita lagi, bukan milik saya lagi, bukan milik sahabat Bapak Ibu semua. Hidup kita milik Tuhan, sudah dibayar dan lunas. Jangan kita berdoa seperti orang munafik. Artinya apa? Kita harus memiliki sikap hati yang benar di saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada, kita menaikkan sikap hati komunikasi yang benar dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sikap hati komunikasi yang benar. Kita membaca Alkitab, lihat konteksnya saat itu. Nah saat ini, dengan begitu banyak kesibukan lain-lain sebagainya, dimanapun kita pergi dan berada, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, amin. Haleluya. Dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sekarang yang jadi pertanyaan, maukah sahabat Bapak Ibu memiliki sikap hati yang benar saat kita berdoa, saat kita berkomunikasi dengan Tuhan? Haleluya. Janganlah kita berdoa seperti orang munafik. Artinya apa? Sikap hati kita tidak benar. Kita harus berdoa tulus, komunikasi dengan Tuhan tulus. Nah, kita harus selesaikan diri kita, amin. Banyak orang berpikir bahwa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apa yang kita lakukan di gereja, bukan tidak boleh ya, boleh. Tapi banyak orang, mindsetnya orang melakukan pekerjaan Tuhan kita lakukan di luar dari kehidupan kita. Padahal pekerjaan Tuhan yang besar yang harus kita lakukan yaitu membereskan membereskan aku dalam diri kita. Susah, iya. Karena susah, fokus hidup kita harus membereskan diri kita sejak hidup di bumi ini, sejak hidup di kesementaraan ini. Karena kalau nanti terlambat sahabat Bapak Ibu, dan jangan harap kita nantinya bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya tidak menghakimi, tapi ini menjadi suatu peringatan bagi kita, amin. Karena orang-orang yang dilayakkan masuk dalam kerajaan surga, kita bisa baca bersama. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sempurna, kita dituntut sempurna seperti Bapa sempurna. Memiliki kesucian hidup. Bukan kesucian menurut standar agama, tapi standar Tuhan bagi kita. Agama mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Tetapi standar kesucian di dalam Yesus yaitu bagaimana kita mau melakukan seluruh kehendak Bapa di sorga, di mana hidup kita harus sesuai, serupa, sepikiran, seperasaan dengan Yesus dalam Filipi 2. Haleluya. Harus. Mari kita menaikkan doa-doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana doa kita dapat berkenan di hadapan Tuhan, dapat Tuhan nikmati, bahkan dapat menjadi Tuhan rindukan agar kita berkomunikasi dengan Dia. Jangan doa kita bertele-tele agar dapat dikabulkan, yang berarti doa kita atau komunikasi kita bukan karena ada kepentingan pribadi yang bertujuan untuk memuaskan keinginan pribadi, yaitu apa? Aku, dan aku. Banyak kita kan selalu I. Dalam Matius 6 ayat yang 7-8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Janganlah kita berdoa,
komunikasi dengan Tuhan karena ada kepentingan-kepentingan. Karena bila fokus hidup kita pada pemenuhan kebutuhan lahiriah pada berkat dan mujizatnya, maka dalam Matius 6 ayat 3 yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bahkan dalam ayat yang selanjutnya, karena itu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Kerajaan Allah berarti bagaimana Allah memerintah dalam hidup kita. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan seperti halnya minggu lalu. Khotbah datanglah kerajaanmu. Saya diberikan kesempatan melayani di salah satu sinode di GSKI Philadelphia Tanjung Batu Manado. Saya sampaikan datang kerajaanmu. Hidup kita harus dalam pemerintahan Tuhan. Jadi pertanyaan, sudahkah hidup kita diperintah oleh Tuhan? Atau justru sebaliknya kita yang memerintah atas diri kita dan kita seringkali memperalat Tuhan melalui doa-doa kita. Amin. Kalaupun ada doa yang Tuhan jawab, ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Contoh Hizkia, kenapa Tuhan juga kasih kesempatan waktu 15 tahun. Pertama, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, walaupun sudah divonis oleh Tuhan mau mati. Kedua, ada rancangan Tuhan juga bagi Hizkia dan bagi bangsa Israel saat itu. Sehingga masih diperpanjang 15 tahun. Jadi jangan serta-merta kita mengadopsi secara mentah-mentah. Akhirnya kita berdoa tidak memperhatikan diri kita. Berkenankah kita di hadapan Tuhan saat kita berkomunikasi dengan Tuhan? Adakah kepentingan pribadi saat kita menaikkan doa-doa komunikasi kita kepada Tuhan? Amin. Kita ini siapa sahabat Bapak Ibu? Kemudian kita berhak mengatur Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Apalagi kita sering yang menyanyikan lagu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Justru yang jadi sebaliknya dalam kehidupan kita, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Mari kita berdoa jangan bertele-tele. Artinya jangan kita berdoa ada kepentingan pribadi. Termasuk juga kita mendoakan orang bisa jadi itu ada kepentingan pribadi. Orang disembuhkan, nama kita yang dimuliakan. Justru itu saya selalu mengarahkan sahabat Bapak Ibu doa pribadi dengan Tuhan. Doa pribadi dengan Tuhan. Walaupun saya tetap terus berdoa bagi sahabat Bapak Ibu New Chapter. Agar kita semua dapat senantiasa berkemas pulang, diberikan gairah, passion untuk tetap terus berjuang. Menanggalkan aku dalam diri kita. Kita berkemas, kita berjuang serupa dengan Yesus. Aneh juga kalau misalnya dalam setiap ucapan duka cita telah selesai. Kamu sudah turut berduka cita, sudah selesai. Finish dalam pertandingan. Yang jadi pertanyaan kapan bertandingnya gitu. Bahkan firman Tuhan katakan dalam pergumulan melawan dosa belum berdarah-darah, kapan bertandingnya? Kemudian selesai dianggap sudah selesai bertanding. Kapan bertandingnya? Hidup kita ini merupakan perlombaan. Artinya apa? Perjuangan. Kita harus berjuang menanggalkan aku dalam diri kita sehingga di saat kita mati nanti kita layak untuk disebut telah selesai, telah mengakhiri, finishing well. Haleluya. Jadi bagaimana doa kita berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana doa kita, komunikasi kita dinanti-nantikan oleh Tuhan, yaitu tidak ada kepentingan pribadi. Kita dengan Tuhan tulus Tuhan. Oke, kita banyak masalah. Haleluya Tuhan, aku ini ada masalah ini Tuhan. Tapi aku tidak menganggap itu masalah Tuhan. Karena aku punya Tuhan yang besar. Aku tahu ada rancangan-Mu yang luar biasa terhadap aku. Sehingga Engkau mau bermaksud mendewasakan aku melalui masalah ini. Silahkan Tuhan. Silahkan ajar aku mengerti Tuhan. Seperti itu. Jangan paksa Tuhan. Justru dalam setiap pergumulan kita, sekali lagi begini ya. Tidak ada masalah sebetulnya. Yang masalah terbesar hidup kita ini yang belum berkenan di hadapan Tuhan.
Sehingga masalah apapun itu sebenarnya bukan masalah. Sehingga komunikasi kita ke Tuhan lebih ke, Tuhan aduh melalui masalah ini karakterku ini kayaknya Tuhan. Tolong bantu habisi karakterku. Jadi lebih begitu. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa yang Tuhan nantikan yaitu berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan doa Yabes. Dalam Matius 6 ayat 9a demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Artinya apa? Tuhan Yesus mengajarkan doa yang demikian. Doa yang demikian. Bukan doa yang lain. Hati-hati setiap doa kita, komunikasi kita dengan Tuhan yang tidak membawa kita kepada pertumbuhan rohani yang benar. Hati-hati. Sehingga sejatinya kita harus berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berkomunikasi dengan materi-materi komunikasi sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya, Bapa kami yang di sorga, Bapa. Ada konsekuensi di saat kita memanggil Allah, Elohim yang kita sembah dengan sebutan Bapa. Berarti kita siap untuk dididik. Nah, itu komunikasi kita dengan Tuhan. Ada materi mengenai didikan. Ya Bapa, Engkau didik aku dengan masalah ini, dengan sakit ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajar semakin mengerti didikanmu. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas minggu depan. Doa Bapa kami, amin. Sehingga materi-materi dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan benar. Amin. Benar. Kita harus berdoa, berkomunikasi sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan nanti minggu depan kita akan membahas doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bahas detail. Karena begitu luas kebenaran firman Tuhan ini. Yang terakhir, doa yang berkenan di hadapan Tuhan yaitu doa yang aktif, bukan hanya sebatas permohonan atau satu arah, tetapi juga merupakan komitmen kita kepada Tuhan. Amin. Seperti halnya doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, di mana doa tersebut adalah formula kehidupan orang percaya sebagai pengikut Kristus. Artinya apa? Komunikasi yang terjalin adalah komitmen untuk bertindak sesuai dengan komunikasi kita dengan Allah. Contohnya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu artinya apa? Itu doa merupakan komitmen supaya kita juga tidak membawa diri kita ke dalam pencobaan. Haleluya. Contoh. Nah, nanti kita akan perdalam minggu yang akan datang. Nah, ilustrasinya ini komunikasi kita dengan istri kita. Maka setelah kita berkomunikasi dengan istri kita harus komitmen sesuai dengan apa yang kita komunikasikan dengan istri kita. Contoh mah, ini minggu depan ini ada kebutuhan ini mah. Kira-kira bagaimana Kang? Oh, kita harus tambah lagi, kerja lagi, lebih giat lagi. Oke. Kita tambah kerja lebih giat lagi ya Maya. Kita bagian ini mau bagian ini. Oke. Sudah. Jalankan komitmen itu. Nah, itu komunikasi yang benar dengan istri kita. Jangan, mah, ini, atau istri datang ke suami, Pak, pokoknya enggak tahu, minggu depan harus ada ini, Pak. Wah, kalau begitu jadi beban buat suami juga begitu. Bukan itu komunikasi yang benar, amin. Tapi komunikasi yang benar, komunikasi dua arah. Pak, ini kita ada kebutuhan ini, Pak. Waduh, Papa juga kurang ini, gimana ya? Coba kita cari solusi seperti apa ya. Seperti itu komunikasi kita dengan Tuhan, amin. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup. Dia sanggup. Tapi yang Tuhan maukan komunikasi, dan melalui komunikasi itu kita semakin dekat intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sehingga melalui kebenaran ini kiranya kita semakin mengerti mengenai doa atau komunikasi kita dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas satu arah. Bukan hanya sebatas satu arah, tapi melainkan komunikasi yang dua arah. Dan bagaimana doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa nantikan, waduh anakku Grover, aku menanti-nantikan komunikasi dengan engkau. Di saat saya datang, saya bawa pergumulan saya. Waduh, kalau begitu enggak seperti itu. Kalau begitu aku tidak mengharapkan. Yang aku harapkan adalah hatimu. Sehingga akhirnya apa? Di saat kita selalu datang membawa masalah-masalah kita yang karena pribadi diri kita menganggap itu masalah, kita sebetulnya bukan mencari Tuhan, amin. Melainkan kita mencari jalan keluar atas setiap masalah kita. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini ya dapat memberkati kita semua, dapat menginspirasi kehidupan kita agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, agar kita tetap terus semangat di dalam Tuhan, sahabat Bapak Ibu. Saya tidak ada kerinduan yang lain, saya tulus, sahabat Bapak Ibu, agar kita semua dapat eh, apa diperkenankan Tuhan, sama-sama kita berkemas pulang. Haleluya, sama-sama kita berkemas pulang. Puji nama Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, tetap ya saksikan New Chapter Message. Di dalamnya tiap hari itu ada, kiranya memberkati kita semua. Ada juga nanti New Chapter Short di YouTube, itu bisa disaksikan. Nanti kami akan lebih kreatif lagi untuk kebenaran supaya bisa ditangkap dalam waktu 1 menit bagi sahabat Bapak Ibu. Oke, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Dan sahabat Bapak Ibu, sampai jumpa hari Minggu yang akan datang. Tiap hari kita tetap terus bertemu di dalam kebenaran-kebenaran yang disampaikan dalam New Chapter Message. Oke, yang rindu untuk memberikan persembahan bisa silakan japri saja ke kami ya melalui nomor telepon yang ada di YouTube, juga bisa di WA, bisa di chat ataupun messenger di Facebook, karena setiap pemberian dari sahabat Bapak Ibu memberkati sahabat Bapak Ibu yang lain yang berkekurangan. Terima kasih sahabat Bapak Ibu, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus nantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Dan kita semua terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa hari Minggu dalam New Chapter Fellowship, dan tiap harinya dalam New Chapter Message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.